Kita dengarkan nanti nasihat, wejangan atau pencerahan dari guru kita Ustadz Adnan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau ada manfaatnya untuk kita semua di sini. Insya Allah. Jadi Ustadz Adnan, ya. Jadi sekarang banyak kita sudah melaksanakan sholat berjamaah ya. Terutama kita bahas masalah sholat berjamaah. Karena di sekitar kita sholat berjamaah sering sudah rutin, penuh oleh jamaah oleh masjid. Tapi kadang-kadang kita dalam khususnya sholat fardu ini masih ada perbedaan ya. Perbedaan baik yang kita laksanakan maupun rekan-rekan di sekeliling kita yang melaksanakan. Ya. Jadi kita nak mengandalkan satu persepsi itu memang sulit. Kadang-kadang karena dia melakukan karena dah kebiasaan, ditambah lagi faktor umur pun jadi kendala. Ya. Kita maklum masih muda, negur yang tua hasilnya kurang apa namanya? Iya betul. Jadi ini merupakan kendala. Padahal kita ingin mau meluruskan, ya kan? Ya, takut terkesan menggurui. Terkesan menggurui. Jadi mungkin dalam masalah ini kita sharing lah ya. Nah, mungkin ada manfaatnya untuk kita semua, insya Allah. Silakan Ustaz Adnan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang ketika saya memperhatikan di masyarakat itu, kita kalau masuk ke masjid ataupun musola, seringkali memang saya jumpai orang itu kurang memperhatikan cara sholatnya. Padahal itu hukumnya fardhu atau wajib banget, itulah wajib pakai banget. Kalau kita buka kitab Ta'limul Muta'allim misalnya Al-Allamah Syekh Az-Zarnuji mengatakan dengan mengutip hadis Nabi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib banget bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Kemudian beliau menegaskan di situ, bukan berarti semua ilmu kita wajib pelajari. Yang wajib kita pelajari itu ilmu hal, ilmu yang saat ini kita butuhkan. Salah satunya adalah ilmu tentang sholat. Nah, tapi jarang seringkali kita jumpai juga orang itu kurang memperhatikan dari sisi itu. Misalnya ya, mengenai rukun sholat aja. Jadi di dalam sholat itu kan ada syarat, ada rukun, ada hal yang membatalkan sholat. Kita memperhatikan itu aja. Nah, ini tiga hal ini seringkali diabaikan, kurang diperhatikan. Mungkin karena tidak punya kesempatan belajar, ataupun karena memang mungkin sudah belajar dengan guru yang lain tapi lupa gitu kan. Katanya udah kebiasaan turun-temurun. Udah kebiasaan. Pokoknya kaki saya gitu. Saya gitu ya. Misalnya kan. Udah kebiasaan seperti itu. Saya pun juga kadang yang muda nih, walaupun ya pernah ada mondok lah ya, kita punya ilmu, mau negor pun enggak enak. Enggak nyaman. Soalnya kita masih muda juga kan. Bicara masalah adab ya. Takut terkesan menggurui. Nah, yang perlu diperhatikan itu syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat dalam sholatnya. Cuman misalnya lah kita spesifik ke rukunnya sholat. Rukun sholat ya. Rukun ini sesuatu yang harus ditunaikan di dalam sholat. Kalau satu saja tidak ditunaikan, sholatnya tidak sah. Nah, biasanya juga ada perbedaan ini, banyak faktor. Salah satunya misalnya perbedaan madhab. Perbedaan madhab misalnya dalam di dunia itu mengakui dalam fikih 4 madhab. Nah, kalau kita urut dari yang paling tua, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, 4 madhab ini yang diakui. Terserah. Kita umumnya pakai Syafi'i. Di Asia pada umumnya. Nah, ya. Tapi kalau ada orang yang mau pakai Maliki, silahkan. Jadi pasti ada perbedaan nanti itu. Perbedaannya tidak masalah. Yang masalah adalah ketika berbeda menyalahkan yang lain. Setelah itu kita tanya dalilnya apa, referensinya apa, sumbernya mana. Pokoknya gidah beh. Itu yang payah begitu. Padahal kita nanti udah ngajukan ini referensinya, kitabnya ini, ulama yang mengatakan hadisnya ini dan seterusnya udah jelas. Kadang ditolak. Nah, perbedaan ini biasa. Yang penting kita jelas lah sumbernya begitu ya. Nah, rukun kalau kita mengacu kepada rukun sholat, madhabnya Syafi'i ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang madhabnya berbeda, ya mungkin ada perbedaan ya barangkali. Ini khusus yang saya bahas adalah madhab Syafi'i. Misalnya dalam madhab Syafi'i itu ada 17 rukun dalam sholat. 17 rukun. Tapi ada yang mengatakan juga 13. Nah, nanti kita jelaskan perbedaan ini. Apa saja rukun itu? Yang pertama adalah berdiri, kemudian yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Cuman ingat, berdiri,
berdiri, ya. kemudian niat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini bersamaan dengan niat. Ini orang yang belum tahu biasanya. Ya. Kalau madhab Syafi'i, yang disebut niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Menyengaja sesuatu dan itu bersamaan dengan perbuatannya. Ya. Saya mau sholat. Yang disebut niat itu bersamaan dengan takbirnya, bersamaan dengan sholatnya. Kapan awal mula sholat adalah takbiratul ihram. Ya. Jadi kemudian letaknya niat itu di hati. Bukan dilapaskan. Wa talaffudzu biha sunnatun. Melafalkan itu sunnah dalam madhab Syafi'i. Ya. Nah, lanjut. Melafalkan niat biasanya sebelum sholat ya, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan misalnya makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Dilafalkan. Itu sunnah. Ya. Kemudian baru takbir, bersamaan dengan takbir itu ada niatnya di hati. Allah usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin wa akbar. Berarti bisa 2 kali ya dilapaskan juga di dalam hati juga. Ya, tidak dilafalkan pun tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Yang penting itu di dalam hati tadi itu. Tujuannya dilafalkan agar hati kita ini mantap. Jangan lagi sholat duhur kemudian niatnya asar. Kadang-kadang gitu. Bahkan ada yang lagi berdiri harusnya baca Fatihah malah baca tahiyat. Kalian ngaku siapa yang pernah kayak gitu? Ada yang seperti itu. Nah, jadi bersamaan Allah. Makanya ciri madhab Syafi'i itu takbirnya panjang biasanya, agak lama. Allahu Akbar karena bersamaan dengan niat. Nah, itu 3 tadi itu ya. Setelah itu membaca Fatihah. Al-Fatihah ya. Membaca Fatihah karena madhab Imam Syafi'i ini mengatakan basmalah itu merupakan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Maka wajib melafalkan Fatihah. Ya, karena 7 ayat tadi. 7 ayat. Misalnya di sholat maghrib, isya, subuh itu kan jahar. Maka harus dibaca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau imam. Kalau imam. Kalau makmum juga wajib baca, cuman boleh bersamaan dengan imam, boleh setelah imam. Oh ya. Waladhdallin, amin, baru makmum. Ya. Itu pada umumnya lah. Pada umumnya boleh seperti itu, boleh barengan dengan imam. Nah, Fatihah yaitu yang nomor 4. Surat pendek, iftitah bukan rukun. Sebelum Al-Fatihah tuh. Sebelum Fatihah kan ada iftitah. Itu bukan rukun, tidak wajib. Oh, tidak wajib. Tidak Jadi wajib. hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya itu. Jadi kalau nambah pahala boleh lah. Boleh. Tapi sesunnah-sunnahnya iftitah itu kita tidak pernah menemukan ulama itu meninggalkan iftitah. Karena iftitah ini sekalipun sunnah, ulama ini selalu membaca itu, selalu baca. Karena ada iftitah yang paling pendek. Misalnya ya iftitah yang pendek. Ketika sudah takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai, langsung Fatihah. Boleh sampai di situ. Dia begini, kalau misalnya kita tidak menggunakan iftitah, apalagi yang bertindak sebagai imam, nanti makmumnya ketinggalan nanti. Kalau kita tidak membacakan iftitah dulu kalau imam. Padahal kalau makmum ini kebanyakan tuh ya iftitah dulu. Takutnya ketinggalan gitu, masih kawan tuh masih baca di belakang. Jadi mending bagus iftitah dulu lah, karena sunnahnya lah. Selagi bisa yang dikerjakan yang sunnah, kerjakan aja. Iya. Pada prinsipnya yang sunnah tetap sunnah, yang rukun tetap rukun. Fatihah, baca surat pendek tidak wajib. Iya, betul. Dalam arti kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya kita jadi makmum dan imam udah keburu ruku, kita tidak perlu baca doa surat-surat pendek itu tidak masalah.